Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Sebagai orang muslim, kita harus yakin bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Meski mungkin saja belum tersingkap sama sekali apa manfaat dan kegunaannya. Setiap makhluk di semesta ini punya tugas masing-masing. Bahkan setiap partikel kecil di kosmos ini punya fungsi tersendiri. Artinya tidak ada makhluk di alam ini kecuali punya misi yang sedang mereka jalani. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan keagungan Allah adalah ayat tentang nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Dalam ayat disebutkan Allah tak segan menjadikan nyamuk sebagai contoh dan perumpamaan. Mengapa Allah mencontohkan nyamuk? Ada apa dengan makhluk kecil tersebut dan apa istimewanya? Sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak boleh melewatkan ayat yang satu ini. Simak, perhatikan, lalu petik pelajaran agar menambah keimanan. Sebab pasti ada hikmah mendalam yang sangat layak ditelaah. Jangan seperti orang kufur yang menganggap perumpamaan itu sia-sia belaka, bahkan dibilang menyesatkan. Na'udzubillah. Mari simak kembali lanjutan ayat tadi. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Kembali kepada soal nyamuk. Jika ia hinggap di tangan kita, pasti kita ingin membunuhnya dan tak merasa apa-apa. Bahkan dianggap tak terjadi apa-apa. Saking hinanya nyamuk di hadapan kita, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai di sisi Allah dunia ini seberat sayap nyamuk saja, niscaya dia tidak akan memberikannya kepada orang kafir walau seteguk air pun. Ini artinya dunia tak ada nilai apa-apa walau hanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Pantas Allah contohkan nyamuk. Ternyata di kepalanya jika dilihat dengan alat pembesar ada 100 mata. 100 mata tersebut berbentuk sarang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung, yakni jantung utama dan 2 jantung untuk setiap sayap. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut dan 2 katup. Selain itu, nyamuk juga memiliki organ yang tak dimiliki satu pesawat modern pun. Itulah alat radar atau sensor penangkap panas. Ini artinya nyamuk tidak melihat sesuatu dari bentuk dan warnanya, melainkan dari panasnya. Sehingga walau berada di sebuah ruangan yang gelap, ia bisa mengetahui orang yang sedang tidur. Sebab panasnya orang yang tidur melebihi panasnya peralatan yang ada di ruangan tersebut. Dengan kata lain, sensor penerima panas ini sangat bagus dan sensitif. Nyamuk juga memiliki alat pemeriksa darah. Darah apa yang cocok dengannya? Misalnya, dalam semalam ada 2 anak yang tidur dalam ranjang. Ternyata pagi harinya kening anak yang satu penuh dengan sengatan nyamuk, sedangkan yang satu tidak. Lebih uniknya lagi, nyamuk memiliki alat bius. Jika tidak membius kulit bekas sengatannya, pasti ia sudah dibunuh. Setelah pengaruh biusnya hilang,
orang yang disengatnya baru merasakan gatal. Sayangnya, si nyamuk sudah pergi. Kemudian, nyamuk juga memiliki alat penghancur darah yang dihisapnya dari manusia, sehingga darah tersebut mudah mengalir melalui pipa belalainya yang kecil. Selain itu, di belalai nyamuk terdapat 6 pisau. 4 pisau dipergunakan untuk melukai kulit orang yang disengat dengan bentuk luka segi 4. Tentunya, bagian yang dilukai harus sampai pada kantung darah. Sementara pisau yang kelima dan keenam bertemu membentuk pembuluh guna menghisap darah. Pada saat yang sama, kedua belah sayapnya bergetar sampai getarannya berdenging. Di samping itu, kaki nyamuk juga mampu mengeluarkan beberapa kuku pengait jika ingin hinggap di permukaan yang kasar, dan mengeluarkan beberapa kuku penahan jika ingin hinggap di permukaan yang licin. Para ulama menyebutkan ayat tadi sekaligus bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Allah terlalu agung untuk membicarakan seekor lalat, laba-laba, dan hewan-hewan kecil lainnya. Andai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalamullah yang di dalamnya tidak disebutkan hewan-hewan kecil, maka Allah menjawab dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyebutan nyamuk atau hewan yang lebih kecil sebagai perumpamaan mengandung kebenaran, penjelasan, dan bantahan terhadap kebatilan. Di saat yang sama, nyamuk tidak bisa dipandang lebih kecil dari paus biru yang bebannya mencapai 150 ton, di mana anak yang disusuinya saja membutuhkan makanan sampai 300 kilo. Kemudian, untuk 3 kali menetes, air susu yang dibutuhkannya mencapai 1 ton. Sementara paus dewasa jika ingin makan makanan yang bisa mengisi perutnya membutuhkan 4 ton ikan lain. Itu pun belum kenyang. Akan tetapi, penciptaan nyamuk tidak lebih kecil dari penciptaan paus. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Sungguh, penciptaan yang sempurna, mulai dari penciptaan virus, bakteri, atom, partikel yang tak terlihat kecuali dengan alat pembesar, hingga penciptaan makhluk super besar lainnya. Di balik semuanya terdapat kebesaran Allah Rabbul Alamin. Semuanya tertata dan tersistem dengan rapi, maha kuasa dan maha ahli Allah dalam setiap ciptaannya. Nyamuk yang dipandang kecil saja begitu hebat, apalagi makhluk yang sangat besar. Yang lebih hebat lagi adalah zat yang menciptakannya, dia maha hebat. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.